melanjutkan pengajian tentang masalah tariqah. Sore ini saya nukil dari kitab Khazinatul Asrar, halaman akhir 219. Situ diterangkan tentang syarat-syarat al-mursyidul kamil. Babu aqwalil masyayikh wa wasiyat syekh. Ada yang baca Suhrawardi, ada yang baca Sahrawardi. Suhrawardi fi alamatil mursyidil kamil. Ini bab menerangkan tentang fatwa-fatwa para syekh, masyayikh tariqah dan wasiat satu wali besar, Syekh Suhrawardi. Fi alamatil mursyidil kamil, tentang alamat mursyid yang sempurna. Bahasa lain mursyid kamil itu mursyid yang sah, jadi mursyid gitu. Qala Syekh Suhrawardi quddisa sirruh fi wasayahu la budda laka. Ini kalau yang punya kitab boleh dimutalaah halaman 219 sampai 220. Dua halaman kurang lebih. Kalau dijadikan satu ya paling satu halaman. Ini bagus sekali ini keterangan. Insyaallah pakai ini aja udah cukup ini untuk memahami al-mursyidul kamil. Berkata Syekh Suhrawardi quddisa sirruh fi wasayahu, di wasiat beliau. Semoga Allah mensucikan sirnya. Sir itu artinya rahasia. Ya. Sir, boleh dibahas sedikit tentang sir. Sir itu artinya rahasia. Kalau dibuka, namanya sudah bukan sir lagi, sesuatu yang terbuka. Jadi sir itu apa? Rahasia yang tahu ya sahibus sir. Umpama Syekh Suhrawardi ini punya sir, yang tahu ya beliau sendiri. Nah, itu sir dipegang itu. Nah, begitu mati dikasihkan ke khalifahnya. Makanya saya pernah baca di sebagian kitab, ada satu syekh mau meninggal. Jelas kalau mursyid kamil pasti punya sir. Sir bihadzal ma'na ini tolong dipahami, ini penting bagi yang ingin mengerti thariqah. Akhirnya si syekh itu sengaja memunculkan perbuatan yang zahirnya khilafus syariah, bertentangan dengan syariat. Ringkas cerita, panjang itu cerita. Kalau saya tidak salah ingat itu di kitab Ibris insyaallah. Dah, setelah ringkas cerita itu akhirnya semua muridnya bubar, tinggal satu yang kuat, tidak suudzon kepada si syekh ini. Akhirnya dipanggil oleh si syekh, saya sengaja memunculkan kejadian tadi untuk mengusir mereka semua, supaya tinggal kamu saja satu. Sebab si syekh tahu yang akan mewarisi sirnya ya murid ini. Akhirnya si murid ini diberikan sirnya, meninggal si syekh ini. Sir yang bihadzal makna tidak ada yang tahu kecuali si syekh, si guru. Begitu mati, khalifahnya yang dapat. Khalifahnya mati, khalifahnya lagi. Terus ila yaumil qiyamah. Nah, tolong dipaham. Itu yang sering kita baca, quddisa sirru, qaddasallahu sirrahul aziz. Sering itu. Qaddasallahu sirrahul aziz, quddisa sirruhu. Ada lagi as-sir bima'na al-barakah wal madad. Ini beda lagi nih. Ini beda lagi. Contoh. Jadi kalimatnya satu, kadang artinya beda-beda. Kita harus pandai memahami ini sir yang mana nih maknanya ini. Contoh sir yang makna lain ini, bukan yang saya ceritakan tadi. Ada satu habib datang ke Ustadzul Imam
malam-malam jam 2 waktu itu, jam 1 atau jam 2 itu. Saya tidak tahu gimana ceritanya, pokoknya akhirnya ditemui. Mungkin ini orang hatinya baik, ditemui di Mahal Bukhari. Nah itu antara Mahal Bukhari dengan Mahal Bukhari itu nama tempat bagi yang tidak tahu. Nama tempat di Darul Hadits. Ruangan, nama ruangan. Jadi kalau kita berada di depan ruangan itu atau di Amben yang sekarang tempat anak-anak taklim itu, majelis taklim, terdengar suara Ustadzul Imam itu. Si tamu ini, Habib ini, pingin menjadi ahlus sir. Nah, ini beda lagi nih. Ini sir yang bermakna al-barakah wal madad. Ingin menjadi ahlus sir. Dijawab oleh Ustadzul Imam, kamu tadi sudah saya beat. Orang kalau sudah saya beat ke dalam Thariqah Alawiyah itu secara otomatis sudah menjadi ahlus sir. Ini sir yang bermakna al-barakah wal madad, bukan sir yang tadi yang kudisa sirruh, beda lagi itu. Itu luar biasa kalau itu yang dapat hanya satu. Si syekh ya punya satu, turunnya ya ke satu orang. Nggak mungkin dua, itu satu itu. Ila yaumil qiyamah, sampai dunia kiamat. Pindah-pindah ya, dari syekh ke syekh ke syekh ke syekh dan biar. Nah kalau sir yang ini kita bisa cari ini. Sir yang bermakna al-barakah yang di doa di Darul Hadits itu Allah Ta'ala yang sering dibaca, fa'na min barakatihim wa asrarihim. Itu sir yang bermakna ini al-barakah wal madad. Barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa imdadatihim wa isyraqatihim wa nadharatihim wa kursiyatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Itu sir yang bermakna al-barakah wal madad. Dah. Ada lagi kita dengar sirrul kitab fil muqaddimah. Itu juga sir yang bermakna al-barakah wal madad. Kita akan mendapat barakah si pengarang kitab, dan madad itu bantuan rohani. Ya mirip-mirip barokah dari si pengarang kitab. Makanya Ustadzul Imam sama Imam Al-Habar dulu kalau membaca kitab baru, pasti semua yang hadir diperintahkan membaca muqaddimah untuk mendapat barokah sahibul kitab. Jelas ya? Jadi ada sir yang guddisa sirruh, ada yang Allah Ta'ala yanfa'una min asrarihim, ada yang sirrul kitab fil muqaddimah. Ya. Ya teruskan. Ya, sirrul aba fil abna bagaimana? Apa sir yang syekh tadi? Bukan, beda lagi itu. Ada memang sir wali meninggal punya anak 7 ya, 7-7-nya dapat sir. Enggak 1-2, semua dapat. Ada, itu beda lagi tuh. Beda dengan sirrul kitab fil muqaddimah, beda yang wa asrarihim juga beda. Memang dikasih sir. Apa ya, kayak khususiyah, karomah, barokah, madad, keramat, khususiyah itu dibagi-bagi. Itu untungnya menjadi anaknya aulia. Makanya kita dianjurkan kalau menikah cari turunan aulia. Memperbaiki keturunan itu bukan mencari istri cantik atau calon suami tampan, bukan. Cari keturunan yang atas-atasnya ada aulianya, yang nasabnya sambung ke Maulana Syarif, ke Sunan Ampel. Kalau anda sayyid yang ke Habib Fulan, itu memperbaiki keturunan bihadzal makna. Sebab setiap aulia, Habib Abu Bakar itu mau sampai turunan berapa pasti ada asrarnya. Siapapun aulia, ayu waliyin kan, yang punya turunan pasti ada asrar. Tapi bukan yang guddisa sirruh tadi, itu beda itu. Naam, bisa jadi sir yang diturunkan turun-temurun dari mursyid ke mursyid itu kena anak, bisa jadi kalau anaknya menjadi khalifah. Kan tidak pasti. Khalifatul mursyid tidak pasti anak, kadang orang ada di mana, kadang khaddam, kadang orang yang tidak mengerti apa-apa. Tolong dipahami, insyaallah yattadih lakum, akan menjadi jelas buat saya dan anda pemahaman tentang
al-asrar. Lalu ada wali yang tidak punya anak. Sir yang tadi turun-temurun itu biasanya ditaruh. Nah, itu yang terkenal Sayyidina Al-Qutb Al-Imam An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin itu, karena beliau tidak nikah, otomatis tidak punya anak. Nah, itu asrarnya ditaruh di karangan-karangan beliau. Karena itu siapa yang membaca Mu'allafatun Nawawi akan mendapat asrar beliau. Kan kalau Anda ingin mendapatkan asrar turunan aulia tadi, ya nikahi cucu-cucunya, kan begitu, yang masih turunan ke sana. Ya, sedikit banyak turunan Anda nanti kecipratan itu asrarul aulia. Imam Nawawi tidak punya turunan, bagaimana cara kita mengambil? Baca kitabnya, baca Mu'allafatun Nawawi, ambil ijazah. Nah, ini sekalian yang belum punya ijazah Mu'allafatul Imam Nawawi, Mu'allafatul Imam Al-Ghazali, dan Mu'allafat Aulia dan Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Yang ingin silakan menjawab qabiltul ijazah, supaya Anda ittisal kepada ahlul asrar, terutama yang tidak memiliki turunan. Jadi lihat di riwayat-riwayat itu, kalau ada ulama yang sekaligus aulia tidak nikah, itu kalau Imam Nawawi sudah jelas memang ada riwayat. Saya dapat riwayat sebagian orang itu dengar cerita, kalau nggak salah sudah pernah saya utarakan ya di taklim online, kalau Sirrul Imam Nawawi di kitab-kitabnya, akhirnya masuk ke Aukamakal ya, masuk ke satu ruangan tempat kitab, tengah malam saat lampu padam itu ada kitab mengeluarkan nur, mengeluarkan sinar. Lah kitab yang ada sinarnya itu dijatuhkan, yang ada sinarnya ini dijatuhkan, yang ada sinarnya lagi dijatuhkan. Ketika pagi dilihat semua kitab yang tadi malam mengeluarkan nur yang sudah terjatuh itu pengarangnya hanya satu orang, Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin. Maka diketahui dari riwayat ini memang asrarul Imam An-Nawawi itu ada di kitab-kitabnya. Ada lagi yang dibagi-bagi. Ini ilmu yang saya terangkan ini harus ditaslimi. Saya dengar dari guru, saya pahami, saya beriman, selesai. Anda dengar dari saya, Anda pahami, percaya. Kalau sudah urusan thariqah itu jangan, beda dengan tauhid ya. Kalau tauhid itu hukum akal, kita boleh debat, boleh mubahasa. Thariqah ini tidak banyak taslimnya. Wasallim li ahlillah. Sebab bahasanya Syekhuna Qais Said itu ilmu yang tidak ada madrasahnya, kalau ilmu para wali itu. Jadi kita dengar, kita pahami, kita percaya, selesai. Jangan ingkar. Kalau ingkar malah auzubillahi min dzalik, bisa dapat bala. Sampai mana tadi itu? Apa tadi? Terkadang asrar dibagi ya. Seperti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Zalim, itu sir beliau dibagi 3. Sepertiga diberikan murid beliau, murid dekat beliau, Sayyid Yusuf bin Abid Al-Hasani Al-Maghribi, yang ahli Sanusi itu, Sanusi Al-Mashrab. Ini masyrab tauhidnya Sanusi tapi thariqahnya Alawiyah. Dan beliau mendapatkan sepertiga dari sir Syekh Abu Bakar bin Zalim. Saya ulangi, sirnya Syekh Abu Bakar bin Zalim itu dibagi 3. Sepertiga diberikan murid beliau Sayyid Yusuf bin Abid. Sepertiga ditaruh di Kathib. Kathib itu kalau Anda ziarah ke sana atau ada orang yang pernah ke Inat, ke Hadramut, bisa Anda ambil. Jadi kayak debu halus gitu. Debu-debu halus bisa diambil, bisa diminta itu. Sampai sekarang biasanya dipegang sama munsib sana. Yang jaga apa munsibnya? Saya dapat dari orang-orang yang dari sana. Nah, sepertiga lagi di anak cucu beliau. Pokoknya kalau ada bangsa bin Syekh Abu Bakar itu pasti ada sir Syekh Abu Bakar bin Salim.
Pasti itu. Asal tidak sabah ya, pasti. Sudah Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim sudah membagi begitu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, ini kenapa saya sangat rutin dan tidak berani mengganti membaca Ratibul Attas tiap hari. Saya ratib lain saya gonta-ganti, kalau Attas saya baca. Sebab saya dapat riwayat dari Al-Habib Ali bin Husain Attas dan lain-lain, di Tajul Aras juga ada, juga dari guru saya Sayyidul Walid Habib Ahmad bin Abdullah Attas, bahwa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas itu meletakkan sirnya di ratibnya itu. Jadi sir Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas ada di ratib beliau. Saya tidak tahu itu berapa persen sebab tidak ada riwayat, tapi yang jelas ada. Dan bisa Anda baca di Masyayikhul Attasiyin itu ada itu. Terangan bahwa sirrul Habib Umar bin Abdurrahman Attas fi ratibih. Makanya itu Ratibul Attas itu kalau baca yang hati-hati, yang khusyuk bil adab, sebab ada sir Habib Umar bin Abdurrahman Attas di situ, jangan ditinggal itu. Sehari pun jangan. Kalau Anda sudah mendapat ijazah, jangan ditinggal Ratibul Attas. Sebagaimana ratib lain juga jangan ditinggal. Syukur-syukur bisa dibaca semua, Haddad, Attas, Idrus, bil begitu. Tapi untuk saya pribadi, karena saya punya guru banyak, diantaranya ada yang Al-Attas, Sayyidul Walid Habib Ahmad bin Abdul Attas, dan saya memang diwasiati tidak boleh meninggalkan itu meskipun satu hari, jadi tetap saya baca itu. Sirrul Habib Umar bin Abdurrahman Attas fi ratibih, di ratib beliau. Kita teruskan. Fi wasayahu, di wasiat Syekh Suhrawardi, la budda, tidak boleh tidak, laka bagi engkau salik, orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, harus mempunyai min syaikhin mursyidin, satu guru mursyid tariqah, ila tariqil haqqi, yang menunjukkan ke jalan kebenaran, atau boleh juga diartikan al-haq Allah. Murabbin, syekhnya itu ahli tarbiyah. Tarbiyah apa? Mampu mendidik murid tariqah, as-salik, orang yang suluk tariqah, dari hubbud dunya menjadi hubbullah, dari cinta dunia menjadi cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, dari hubbud dunya ke hubbullah ini tinggal ditafsil. Tafsilnya sangat banyak sekali. Umpama ya, orang zaman sekarang ada dari suka mendengarkan apa yang ada di internet, di HP, ini berubah menjadi suka qiraatul Quran, qiraatul aurat, qiraatul shalah ala nabi. Dari suka berjalan-jalan ke tempat yang sifatnya duniawi, berubah menjadi ke kubur-kubur para wali, umrah, haji, ziaratul rasul, bertarim ke tempat-tempat suci. Ya begitulah. Tambah ke sini, mursyid itu tambah berat. Sebab semakin dekat kiamat, setan ya tambah banyak. Terus ladza'idzud dunya itu nau'nya tambah banyak. Silakan Anda berpikir. Semakin ke sini, kenikmatan dunia itu tambah macam-macam. Gak usah jauh-jauh, makanan saja. Tambah ke sini tambah banyak, tambah beracun, tambah merusak, tambah bikin sakit, tapi tambah enak. Tambah macam-macam, tambah nikmat, tapi tambah meracuni kesehatan zahir ya batin. Sebab di dalam ilmu suluk, setiap ladzatud dunia yang Anda rasakan ini menghilangkan ladzah batiniyah. Jadi ladzah biladzah. Siapa yang meninggalkan melihat wanita, kan ada ladzah, ada halawah, ada kemanisan di situ, ada kenikmatan. Ini malah ada hadisnya. Di dalam melihat wanita ditinggalkan lillah, Allah Ta'ala akan menggantikan bagi dia halawah batiniyah, entah zikir, entah qiraatul Quran, sesuai rezeknya orang ini. Saya pernah dapat lagi keterangan dari ba'dul masyayikh, setiap murid katanya beda-beda. Ada yang dia suluknya itu cocoknya memperbanyak sholawat ala nabi. Ada yang suluknya cocoknya memperbanyak tilawatul Quran tanpa meninggalkan salat ala nabi.
Tapi ikhfarnya kan ada ikhfar kan, ada istiqomah, ada ikhfar. Nanti di tariqah itu ada begitu. Ada yang tidak boleh ditinggal ini. Ibarat Ustadzul Imam itu rotib, berdua latif, ya latif 129 itu kan nggak boleh ditinggal dari zaman yang mulia itu. Kalau ba'dal maghrib rotib, ba'da subuh berdua latif, kemudian ba'da salah, setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 ya latif 129 tidak boleh ditinggal, wajib. Nah nanti ada al-ikhfar, ini beda-beda tiap murid. Ada yang tilawatul Quran, ada yang tilawatul salat ala Nabi, ada yang banyak ziarah kuburul aulia, ada yang dengan khidmah, ada yang dengan sedekah, macam-macam. Ada yang dengan at-ta'allum wa ta'lim, belajar ngajar itu saja. Sambil diperbaiki ikhlasnya, itu sesuai rizik batinnya dia, nanti yang memberi petunjuk gurunya. Nah, kalau gurunya sudah memberi irsyad, jangan ditolak, jangan sok tahu. Di sini dikatakan tadi murabbin, jadi si guru itu lebih tahu si murid ini harus diarahkan kemana. Wallahu a'lam. Iftah 'alaina wa 'alaikum futuhal 'arifin wa iftah 'ala auladi banati wa dhurriyyati wa talamidhi as-sadiqin min sa'alim futuhal 'arifin ويفقهنا في الدين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي الفاتحة.